Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KUJ. Perkenalkan, saya Rizkarian Fauzia. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Dan kebetulan pada saat ini saya sedang melaksanakan studi belajar di Prefectural University of Hiroshima, Jepang. Baik, untuk kali ini saya akan sedikit sharing ya, mungkin dengan obrolan ringan terkait dengan kehidupan Ramadan di Jepang dengan kondisi pandemi COVID-19. Ya, mungkin sekarang ini adalah Ramadan yang paling kondisinya paling mungkin tidak semenyenangkan atau sebahagia di Ramadan sebelumnya, karena dengan adanya kasus pandemik ini kita semakin lebih maksudnya bukan untuk ibadahnya ya, tapi untuk beraktivitas, terus kemudian untuk kegiatan, mungkin kalau untuk kayak seorang dosen untuk kegiatan belajar mengajar seperti apa, seperti itu. Terkait dengan kasus COVID-19 di Jepang ini, per hari ini sih kasusnya itu sekitar 14.500 sekian untuk kasus COVID-nya, dan pemerintah Jepang sendiri menyatakan status darurat untuk wilayah Jepang. Jadi tidak sampai ada status lockdown seperti misalnya di Malaysia, terus kemudian di Filipina ataupun di Jerman seperti itu. Apa sih yang sebenarnya dengan kasus darurat itu? Jadi mungkin kalau saya rasa itu tidak terlalu berbeda jauh dengan PSBB yang diterapkan di Indonesia juga ya. Jadi pemerintah itu hanya membatasi untuk meminimalkan kegiatan di luar. Jadi kalau misalnya nggak terlalu penting, itu beraktivitasnya itu dari rumah saja. Jadi beberapa kantor yang memang krusial untuk harus tetap dibuka itu masih tetap dibuka. Kemudian angkutan umum itu masih tetap berjalan, penerbangan domestik itu masih tetap berjalan. Nah, itu kasus yang ada di Jepang. Terus kemudian untuk mengisi kegiatan Ramadan, nah ya, untuk Ramadan di Jepang itu seperti apa? Yang pasti sangat berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya kita ketika bulan Ramadan itu mostly orang-orang di sekitar kita itu juga melaksanakan puasa. Terus kemudian suasana Ramadannya sangat terasa. Setiap sore itu mungkin ada banyak orang yang berjualan takjil atau seperti itu. Terus kemudian azan setiap waktu sholat, 5 waktu sholat itu semuanya azan berkumandang. Nah, kalau kita hidup di negara yang muslimnya minoritas seperti di Jepang ini, kalau kita pengen dengar azan ya yang pasti kita hanya bisanya dengerin dari HP. Jadi kita install aplikasi, kemudian suara azannya per tiap sholat itu kita mendengarkannya dari HP. Karena kebetulan untuk tempat saya tinggal ini, saya tinggalnya di kota Sobara ya. Sobara itu salah satu kabupaten yang ada di provinsi Hiroshima. Nah, di tempat saya tinggal ini tidak ada masjid. Kalau untuk mau ke masjid itu di Hiroshima sendiri itu ada 3. Ada di Saijo, di dekat University of Hiroshima, terus kemudian di Mihara, dan ada di Hiroshima City. Jadi kalau kita mau ke masjid, ya paling tidak membutuhkan jarak perjalanan itu sekitar 2 jam dengan menggunakan angkutan umum ataupun dengan mobil. Jadi kalau pas waktu bulan puasa seperti ini, kita biasanya kalau tarawih, untuk tahun-tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan tarawih itu dengan teman-teman sesama student. Kebetulan di tempat saya belajar ini banyak mahasiswa, ada sekitar hampir 10 ya mahasiswa itu yang muslim, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Malaysia, tapi mostly dari Indonesia, dan mostly juga dari Universitas Jember. Ada yang studi master, ada yang studi doktoral, seperti itu. Jadi kalau tahun sebelumnya kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih bersama, terus kemudian tadarus bersama, itu masih bisa dilakukan. Tapi untuk tahun ini dengan adanya status darurat dari pemerintah, kita membatasi untuk kontak dengan orang. Jadi untuk sholat tarawih kita dilaksanakan di rumah. Kebetulan saya di sini dengan keluarga, jadi setiap hari kita melaksanakan sholat tarawihnya itu hanya dengan keluarga. Terus kemudian bagaimana aktivitas di bulan Ramadan itu? Kalau untuk saya pribadi, yang studi itu saya, jadi saya membawa 2 orang anak
terus kemudian dengan suami di sini. Karena anak dengan status darurat ini sekolah ditutup. Ini sudah hampir 3 bulan sekolah ditutup, jadi anak-anak itu diliburkan dan saya mengasuh mereka. Jadi kalau misalnya siang seperti ini, saya menemani anak-anak untuk belajar, karena kalau untuk proses belajarnya sendiri meskipun sekolahnya ditutup tapi setiap hari ada kayak semacam rancangan pembelajaran yang dikasih oleh senseinya, terus kemudian hari ini mengerjakan apa, jam berapa sampai jam berapa gitu, seperti itu. Terus kemudian ya sebagai seorang ibu mungkin menyiapkan makanan, terus kemudian juga malamnya bisa tarawih bersama, melaksanakan ibadah tarawih bersama. Kemudian kalau untuk kegiatan saya sebagai student, karena adanya status darurat ini, kampus itu sebenarnya liburnya diperpanjang. Harusnya untuk semester ganjil itu dimulai pada 6 April kemarin, cuman diperpanjang sampai tanggal 22 April karena status darurat, diperpanjang lagi sampai tanggal 6 Mei. Kemudian sampai tanggal 6 Mei itu status daruratnya masih belum dicabut, maka diperpanjang sampai akhir Mei. Nah, untuk saya karena sudah di tahun ketiga, tidak ada lagi perkuliahan, jadi tinggal penelitian saja. Jadi kalau memang misalnya ada penelitian, ini adik, ini adik pengen ikutan juga, pengen melaksanakan penelitian, itu masih diperbolehkan, tetapi harus dengan izin supervisor. Nanti akan saya sedikit kasih video kegiatan saya di kampus, akan saya masukkan di sini juga. Sekarang saya ada di meja kerja saya di kampus. Kalau untuk mahasiswa doktoral, apalagi saya nih tahun-tahun kritis, tahun ketiga, itu tidak ada perkuliahan tatap muka dengan dosen, jadi hanya mengerjakan penelitian dan report ya, mengirimkan report langsung ke supervisor. Jadi kalau untuk saya, harusnya kalau misalnya tidak ada corona, saya ke kampus itu tiap hari dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggal, ya harus ke kampus juga. Tapi nggak wajib hukumnya kalau yang Sabtu sampai Minggu. Tapi yang Senin sampai Jumat itu mulai jam 9 minimal sampai jam 5 sore itu harus stay di kampus. Itu seperti itu. Nah, karena adanya kasus corona ini, kampus kan tutup. Nih, mungkin bisa dilihat. Ini student room kami. Ini harusnya penuh. Ada sekitar 8 mahasiswa di ruangan ini, dan di ruangan sebelah itu juga ada sekitar 6 mahasiswa. Tapi karena sekarang statusnya diliburkan seperti ini, jadinya hanya saya sendiri. Jadi maskernya bisa dilepas dikit biar nggak ngep, karena nggak ada orang. Insya Allah penyebaran virusnya mungkin yang akan membawa tidak ada ya selain saya. Oke. Oke, sebentar lagi kita akan ke sebelah, ke lab untuk melihat kegiatan saya hari ini di lab itu ngapain aja sih. Oke, sekarang kita sudah di lab. Ini sebagian dari pekerjaan saya. Untuk hari ini kebetulan yang saya kerjakan itu adalah staining. Jadi betul penelitian saya itu tentang anti obesity ya. Nah, ini untuk melihat aktivitas dari bahan yang saya punya, apakah memiliki kemampuan sebagai anti obesity atau tidak. Nah, ini sel adipositnya ada di sini. Nanti akan kita lihat. Ini lagi diwarnain, nanti setelah diwarna baru akan dilihat di mikroskop. Oke, tadi itu kegiatan saya di kampus ketika melaksanakan penelitian. Nah, di bulan Ramadan ini, tengah kasus pandemi corona, kegiatan sehari-hari saya sebagai student, sebagai ibu rumah tangga, itu masih tetap bisa berjalan normal, meskipun memang sejujurnya ada sedikit perbedaan ya kalau misalnya sebelum ada corona itu, karena saya bisa harus ke kampus setiap hari, mengerjakan penelitian. Nah, di tengah corona ini saya ketika siang itu harus mendampingi anak-anak belajar. Kemudian untuk ibadah Ramadan sendiri ada sholat tarawih,
terus kemudian membaca Al-Quran, terus kemudian menyiapkan buka puasa dan sahur. Memang ada bedanya, lebih sulit dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Tetapi saya merasa bukannya kita harus berdamai dengan kesulitan-kesulitan itu, agar kita tetap bisa survive, agar kita menjadi pribadi yang lebih tegar. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kita wajib untuk mensyukurinya. Bukannya nanti kalau kita bersyukur, nikmat kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik sahabat KUJ, mungkin demikian saja sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.